sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tetap bangkit dan bersinar bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya, tetap bersandar, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. kepadamu ya Bapa. Hari ini kami ada di hadapan-Mu. Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah menolong kami dalam banyak perkara. Dan hari ini Tuhan kami boleh beribadah di hadapan-Mu.
Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu Engkau akan lanjutkan dalam hidup kami. Pada hari-hari mendatang kami masih melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan urapan dari surga dan hikmat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Kami percaya Kau ada di sini ya Tuhan dan menolong kami pada pagi hari ini. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada di sini karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar tentang doa dan darah Kristus. Kita baca dulu Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 21 begini bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, Ibrani ini bercerita tentang bagaimana ibadah di dalam bait Allah yang dihubungkan dengan ibadah atau apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Nah, ibadah dalam perjanjian lama dalam kemah suci itu ketika imam besar masuk menghadap Tuhan, ya entah di ruang Maha Kudus atau di ruang kudus, ya karena ada dua ruang di situ. Itu mereka harus bawa darah. Ya, darah itu dibawa dan dipercikkan di hadapan tirai kalau tidak masuk ke dalam ruang kudus. Ya karena ruang Maha Kudus itu hanya setahun sekali. Namun setiap hari ada ibadah yang mereka lakukan itu membawa darah dan dipercikkan di hadapan tirai itu juga di atas mezbah dupa. Ya, di atas mezbah dupa. Itu dikerjakan oleh imam besar di dalam perjanjian lama. Dan Ibrani pasal 10 mengatakan begini. Ibrani 10 ayat 1 bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dalam Taurat itu ada bayangan ya apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Yaitu keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus sendiri. Jadi kalau ada imam besar bawa darah itu menggambarkan nanti akan terjadi ketika Yesus datang, dia akan mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban. Ya, akan mendamaikan Allah dengan manusia. Nah, itu terjadi dalam perjanjian lama. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan. Dan ketika dia mati, maka tirai di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Ya, terbelahnya itu dari atas sampai ke bawah. Jadi ini membuktikan bahwa yang membuka atau merobek tirai itu bukan manusia. Ya, kalau manusia dari bawah, ya pasti dari bawah. Nyobeknya dari bawah, tapi dari atas ke bawah. Itu menandakan yang membuka jalan yang baru itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang membuka. Ya, tapi sayang orang-orang Yahudi itu kayaknya dibutakan mata mereka. Itu diperbaiki lagi katanya. Tidak ada dalam Alkitab yang diperbaiki lagi sampai akhirnya Tuhan mengizinkan bait Allah itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi.
Ya, kita tidak bahas itu, tapi kita berfokus di sini bahwa penumpahan darah Kristus itu sudah membuka jalan, ya, sehingga setiap orang yang ada di ruang kudus itu adalah imam-imam, itu boleh masuk ke sana dengan bebas. Ya, tidak ada lagi peraturan. Itu gambaran dari tirai yang terbelah itu. Ya, seharusnya tidak ada lagi penyekat antara Allah dengan manusia ketika Yesus mati. Semua orang kudus, semua orang yang disebut imam-imam Allah, yaitu kita semua yang percaya kepada Yesus, dengan bebas kita bisa menghadap Allah, ya, karena dosa kita sudah diselesaikan oleh korban Yesus Kristus itu. Karena Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, sekarang kita belajar tentang darah, ya, darah Yesus. Ini kalau disebutkan di dalam Alkitab tentang darah, ya, kita tadi baca oleh darah Yesus kita masuk ke dalam, penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Itu bukan darah segarnya. Seperti kita mengeluarkan darah, Yesus juga mengeluarkan darah, bukan darah segarnya. Itu yang dimaksudkan dengan kata darah di dalam Alkitab. Ya, kecuali ketika Yesus dipukuli itu darahnya segar, gitu ya. Walaupun baru-baru ini ada penemuan katanya bahwa darahnya Yesus itu masih ada temukan di bawah ketika dibongkar di bawah Dome of Rock itu, di situ katanya ada darah Yesus. Itu hoax. Ya, tidak mungkin, karena darahnya Yesus sama dengan darah kita, keluar ya kering, habis gitu. Tapi yang dimaksud dengan kata darah, kalau kita baca darah yang membuka jalan tadi, itu adalah pengorbanan atau nyawa Yesus yang dikorbankan. Kenapa? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Itu dalam kata Musa dalam imamat, ya, di dalam darah itu ada nyawanya. Jadi ketika darah itu tertumpah, itu berarti kematian. Ya, jadi kalau ada kata darah di situ, itu artinya kematian. Nah, kematian Yesus Kristus inilah yang telah menjadi tebusan. Ya, dia yang tidak bersalah, katanya, dia dijadikan berdosa. Dia yang kudus, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa, supaya kita yang percaya kepada dibebaskan dari tuntutan dosa, karena hukuman itu sudah dibayar oleh Yesus. Jadi kata darah di sini adalah nyawa yang dikorbankan oleh Yesus Kristus. Nah, itu dilambangkan dalam anggur, ya, ketika Tuhan Yesus pada malam terakhir ketika dia hendak ditangkap, dia bersama murid-muridnya makan Paskah. Paskah itu hari raya orang Yahudi yang mengingat atau merayakan kelepasan mereka dari Mesir. Dan Yesus merayakan karena dia orang Yahudi. Ya, dia makan dengan murid-muridnya, ada makan di situ, ada anggur, ada roti yang tidak beragi. Itu syarat untuk melakukan Paskah. Dan ketika selesai mereka merayakan Paskah, Yesus mengambil roti itu dan mengatakan, inilah tubuhku, ya, yang sebentar nanti kita akan laksanakan itu. Inilah tubuhku dan inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, itu dilambangkan dengan anggur dalam perjamuan kudus, dan roti itu melambangkan tubuh dari Yesus. Ada perbedaan dalam perjamuan kudus ini tentang anggur dan roti itu dengan gereja Katolik. Gereja-gereja Protestan ini berbeda dengan Katolik. Katolik itu memandang bahwa ketika roti itu atau hosti, ya, atau anggur itu diberkati, atau diadakan suatu upacara khusus untuk memberkati roti dan anggur ini, itu berubah benar-benar jadi darah, yang berubah jadi darah dan jadi daging. Itu sebabnya mereka begitu hormatnya ketika
selesai ibadah ada sisanya, itu tidak seperti kita. Ya dulu kalau roti itu pakai roti tawar yang dipotong-potong itu udah dimakan kita semua gitu, dimplok. Tapi bagi mereka tidak, itu disimpan karena mereka percaya bahwa itu adalah berubah jadi darah sungguhan, menjadi tubuh benar. Ya, tapi kita tidak, kita memandang dan seperti yang diajarkan oleh Paulus misalnya, itu adalah lambang dari anggur itu lambang dari darah, dan roti itu adalah lambang dari tubuh Yesus. Namun ketika kita meminumnya, ya ketika kita memakannya, itu terjadi persekutuan rohani. Ya, jadi persekutuan rohani, tidak secara jasmani tapi persekutuan rohani, di mana kita dipersatukan dengan korban Yesus Kristus itu. Nah, itu adalah lambang dari yang dilambangkan di dalam anggur perjamuan. Anggur ini bukan sakral, ya tidak sakral. Tidak sesuatu yang harus kita sembah, itu hormati sedemikian rupa. Tidak, itu jadi penyembahan berhala nanti. Ya, jadi sesuatu yang mistis gitu. Tidak. Tapi ketika kita meminumnya, kita percaya kita dipersekutukan dengan Yesus, ya dengan darah Yesus Kristus itu. Ada orang yang memandang anggur itu sebagai sesuatu yang sakral gitu, yang mengandung kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya memang bisa terjadi kalau diimani. Ya saya ingat dulu di Malang itu di Tumpang ketika saya di situ ada seorang ibu yang sederhana gitu, orang yang tidak berpendidikan tinggi. Dia ingat ketika perjamuan kudus itu, dia ingat ada kambingnya sakit di rumah. Ya, lalu dia ambil secuil roti itu, dia bawa pulang, dia kasih kambingnya sembuh katanya. Ya itu kasus, ya tidak semua begitu, jangan coba-coba nanti begitu. Enggak, ya ada yang anggurnya itu sebagian diambil, digosokkan kakinya sakit katanya, sembuh. Itu kasus, tidak semua begitu. Ya karena itu tidak diajarkan Alkitab. Ya, tidak diajarkan. Kalau itu tidak diajarkan, itu bersifat subjektif. Orang boleh mengalami itu dan tidak semua akan mengalami gitu. Jadi darah Yesus itu adalah nyawa. Jadi bukan darah segarnya, tapi nyawanya yang dilambangkan dengan anggur ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Ya, dan korban Yesus ini adalah korban yang sempurna dan bersifat kekal, sekali untuk selamanya. Itu dikatakan di dalam Ibrani 10. Ya, dikatakan begini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya, selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Loncat ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi inilah Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita. Dan dengan nyawanya ini Dia menyelamatkan kita sekali untuk selamanya. Ya, dari ada gereja mengatakan ini diulang. Ya, jadi di perjamuan kudus itu pengulangan dari korban Kristus. Tapi kita tidak mempercaya itu. Ya, kita percaya bahwa korban Yesus itu sempurna, dan persembahan yang dilakukan Yesus di Golgota itu berlaku sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang. Ya, itu darah. Kita bahas sekarang tentang masuk ke dalam tempat kudus. Ya, ini masuk ke dalam tempat kudus sebagai mana imam dan imam besar itu yang setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, itu artinya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, ada beda antara kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan. Ya, misalnya begini, ya Tuhan itu Maha Hadir. Ya, itu pasti. Ya, kenapa? Karena diajarkan oleh firman Tuhan. Maha Hadir itu artinya hadir di segala tempat dan setiap waktu. Tidak ada waktu di mana Allah tidak ada. Ya, Dia hadir di sini.
dia hadir di jalan, dia hadir di pasar, dia hadir di tempat-tempat yang kotor sekalipun, dia hadir di bulan situ, di bintang, dia hadir di segala tempat. Itu Allah Maha hadir dan setiap waktu. Mazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Artinya kita semua itu tidak bisa lepas dari kehadiran Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan ia ada di dalam kita. Jadi manapun kita ada, kemanapun kita pergi, kapanpun kita ada selalu di hadapan hadirat Tuhan. Tapi belum tentu kita ada dalam hadiratnya. Ya, contohnya begini. Ya, contohnya misalnya saya tiap Kamis itu ke sekolah, ya, harus ngajar anak-anak. Lalu saya hadir di sekolah. Ya, tapi tidak semua anak-anak itu ada di hadirat saya gitu. Hanya satu kelas, 2 kelas yang saya ajar. Anak-anak di kelas ini, kelas 5 ini yang merasa hadirat saya karena saya hadir di situ dan bertatap muka gitu. Ya, yang lain enggak, walaupun saya hadir di sekolah. Contoh misalnya, sekarang ini saya di sini, hadir di gereja ini, akan berkhotbah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya hadir di sini, tapi belum tentu semua mengalami hadirat saya gitu. Karena yang lain mungkin sedang ngelamun, sedang berpikir jauh ke sana sini, lagi berpikir yang lain-lain, atau lagi main HP misalnya. Dia tidak mengalami hadirat saya gitu. Ya, saya hadir sih, tapi hadirat saya tidak dialami. Begitu juga dengan Tuhan. Dia hadir di sini, dia hadir dimanapun, tapi belum tentu kita ada di hadiratnya. Nah, kapan kita mengalami hadirat Tuhan itu? Adalah ketika kita merasakan ya bahwa Tuhan itu, kita sadar kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan itu kalau kita sadar akan hadiratnya. Dan kita mulai menyadari kehadirannya, kemudian kita mulai bersekutu dengan dia, kita menyapanya, kita ada di hadapannya. Jadi begitu simpel sebetulnya. Kalau kita mau ada di hadapan hadiratnya, pas sadari bahwa dia ada di sini. Nah, ini kan seringkali kita gagal di sini gitu. Kita masuk ke sini, misalnya kita ke gereja, apa kita menyadari Tuhan hadir di sini atau di rumah ketika kita berdoa? Ya, berdoa, apakah kita sadar bahwa Tuhan itu hadir di dekat kita, bahkan di dalam kita katanya. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan hadir, itulah saatnya kita ada di hadapannya. Jadi ketika pikiran kita tidak kepada Tuhan, kita tidak ada di hadiratnya walaupun Tuhan itu hadir di situ. Kita tidak merasakan lagi. Ya, kadang-kadang kita berpikir gini, saya kok tidak merasa ya Tuhan hadir. Ini bukan masalah perasaan, tapi inilah iman kita. Ya, jadi begitu kita sadar bahwa Tuhan ada di sini, kita sudah ada di hadapannya. Lalu kita mulai menyapanya, kita mulai berdoa, kita mulai menyembah. Nah, kalau pengertian hadir di hadapan Tuhan itu karena kita menyadari kehadiran Tuhan, maka berapa banyak kali kita melakukan ibadah itu tidak ada di hadirat Tuhan karena kita tidak menyadari bahwa apa yang kita buat itu ada di hadapannya. Dia hadir di sini. Di mana kita setiap kali melakukan sesuatu, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, atau kita melakukan pekerjaan apapun, kalau kita sadar Tuhan hadir, mungkin waktu kita di dapur, ibu-ibu lagi masak, kita sadar Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di sini. Kita mulai memuji Tuhan. Kita sedang ada di hadapan Tuhan. Nah, di gereja, ketika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, kita tidak ada di hadapan hadiratnya walaupun dia hadir, tapi kita tidak merasakan, kita tidak menyapa dia, kita tidak ada di hadapannya. Jadi kita sungguh-sungguh melakukan hal ini supaya apa yang kita lakukan setiap kali ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Karena kita ada di hadapan hadiratnya. Dan percayalah ketika Tuhan hadir, itu ada sukacita, ada damai sejahtera.
Karena Mazmur 16 ayat 11 mengatakan begini. Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, artinya ketika kita ada di hadapannya akan kita rasakan damai. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Hati kita akan dipenuhi dengan kesejukan. Nah, kalau kita galau, hati kita sumpek gitu, kita kehadiratnya, sembah dia, dan kita akan merasakan aliran kesejukan itu. Ya, ketika kita ada di hadapan hadiratnya, kita tidak perlu cari kemana-mana gitu ya. Tidak dilarang misalnya healing gitu ya, healing untuk penyegaran, boleh. Ya, tapi itu tidak menjawab sepenuhnya kebutuhan akan damai sejahtera itu. Hanya sebentar, ya ketika kita ada di tempat wisata yang indah, bagus, kita mengagumi ciptaan Tuhan, ada perasaan senang gitu. Kita bebas dari kejenuhan, mungkin karena sudah beraktivitas rutinitas gitu. Kita bebas dari perasaan itu karena ada penyegaran gitu. Tapi itu tidak menjamin damai sejahtera kita. Begitu kita pulang ke rumah, lalu ada masalah lagi, sumpek lagi, ya, mau healing lagi. Hari ini healing, besok ada masalah lagi, mau healing lagi, mau pergi lagi. Terus gimana kita? Tuhan sedang menyediakan tempat yang penuh sukacita, di mana sukacita itu berlimpah-limpah adalah di hadapan hadiratnya. Serahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga damai sejahtera itu akan menguasai kita. Sekalipun kita mungkin di tengah masalah, kita di rumah saja, ya masalahnya numpuk, tapi damai sejahtera itu akan berikan kita kekuatan menghadapi apapun. Ya, hanya hadirat Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera, karena kita diciptakan memang untuk Tuhan gitu. Roh kita itu diciptakan untuk Tuhan. Kalau kita ketemu dengan Tuhan akan ada aliran damai sejahtera itu. Seperti tubuh kita ini ya. Ini perut kita akan diciptakan untuk makanan, kata Paulus. Tuh, perut ini diciptakan untuk makanan dan makanan untuk perut. Kalau keduanya ketemu, kenyang sudah. Begitu juga dengan roh kita. Roh kita diciptakan untuk Tuhan, dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, hati kita dipuaskan. Itu hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Nah, ayat tadi dalam Ibrani tadi mengatakan dengan penuh keberanian kita masuk ke hadiratnya. Jadi darah Yesus itu membuat kita penuh keberanian menghadap Tuhan. Darah Yesus itu membuat kita berani gitu menghadap Tuhan. Jadi keberanian menghadap Tuhan itu bukan karena jasa baik kita. Ya, kadang kita akan merasa begini, tadi misalnya sudah berdosa gitu ya, udah maki-maki orang atau konflik dengan pasangan hidup kita, atau kita sudah marah-marah gitu kepada karyawan kita. Biasanya kita udah ada berdoa malam nanti, atau biasanya malam berdoa gitu. Udah. Kenapa? Merasa tidak layak. Merasa tadi sudah maki-maki orang, sekarang masa menghadap Tuhan gitu. Kita takut gitu. Artinya kita datang kepada Tuhan dengan jasa baik kita. Kalau sudah berbuat baik, sudah melakukan banyak perbuatan baik, wah rasanya Tuhan itu berkenan kepada saya. Itu artinya kita datang dengan jasa kita. Tapi Alkitab mengatakan kita datang di hadapan Tuhan itu dengan darah Yesus. Artinya berdasarkan jasa Yesus Kristus. Ya, bukan karena kita mengadakan ritual atau taat kepada firman Tuhan, tapi kita datang dengan keberanian di hadapan Allah itu karena jasa dari Yesus Kristus. Kita lihat, ya, kenapa kita harus berani gitu? Kenapa kita berani menghadap hadirat Tuhan itu? Yang pertama adalah darah Yesus itu meredakan murka Allah.
Dosa membuat Allah itu murka. Ya, dosa walaupun itu dosa kecil sekalipun, itu membuat Tuhan itu marah. Dan Yesaya mengatakan kita terpisah dari Allah. Doa kita tidak didengar. Tangan Tuhan tidak menolong kita ketika ada dosa. Dan ini menghalangi kita gitu, menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Ya, karena Tuhan sepertinya tetap telinga gitu. Karena dosa itu memisahkan kita. Nah, tapi darah Yesus katanya meredakan murka Allah. Kenapa? Karena darah itu tadi saya mengatakan darah itu berarti kematian. Ya, darah yang tertumpah itu berarti ada kematian. Dan itu merupakan upah dosa. Upah dosa itu maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa itu maut. Jadi harus ada kematian. Dan ketika Yesus mati di atas salib, upah dosa itu terbayar. Itu sebabnya mengapa murka Allah jadi reda. Dan Allah mau berdamai. Ia membenarkan kita, Ia mengampuni kita, Ia menerima kita apa adanya. Ia berdamai dengan kita, akan menyelamatkan kita. Itu kata Roma 5 ayat 8 dan 10. Ya, kita dibebaskan dari hukuman karena hukuman sudah dijatuhkan atas Kristus. Jadi pengorbanan darah Yesus itu meredakan murka Allah. Sehingga Allah mau berdamai lagi. Dia membuka dirinya gitu. Jalan kepada Allah itu sudah dibuka. Tirai telah terbelah. Artinya kita boleh masuk dan diterima Bapa. Ya, Allah selesai. Ya, Allah selesai dengan murkanya karena darah Yesus Kristus. Jadi kapanpun kita datang kepada Allah, kalau kita datang dengan di dalam nama Yesus, kita datang lewat jalan yang Tuhan telah tentukan ini, yaitu Yesus Kristus, kita boleh masuk kapan saja. Kita tidak perlu ritual yang ribet seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau imam-imam Yahudi dalam perjanjian lama. Tidak perlu ribet. Dan sudah dibuka jalan itu. Kita boleh datang setiap saat kepada Bapa itu karena jasa Yesus Kristus. Itu dari pihak Allah. Ya, tapi kan ada pihak lain. Siapa dia? Itulah iblis. Ya, Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11 mengatakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ada pihak kedua, itulah iblis. Ya, dan Alkitab tadi mengatakan dia adalah pendakwa. Ya, pendakwa artinya dia itu penuduh ya, di hadapan Allah. Ya, kalau kita bayangkan begini ya, kita ketika ada di pengadilan gitu ya. Pengadilan itu ada jaksa yang mendakwa. Jaksa yang mendakwa. Ini orang begini. Kesalahannya ini. Setan itu seperti itu di hadapan Tuhan. Kita bayangkan, saya bayangkan bagaimana setan itu di hadapan Tuhan. Dia berdosa ini. Ya, kita ingat kisahnya Ayub. Ya, Ayub itu Tuhan tanya kepada Ayub dan setan mendakwa, iya karena Ayub itu begitu karena engkau mau melindungi dia, coba tidak. Ya, kira-kira seperti itulah ada dialog antara setan dengan Tuhan yang setan itu menuduh kita. Lalu dikatakan tadi bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi ini. Dilemparkan ke bumi dan mereka itu mengalahkan dia dengan darah anak domba. Siapa yang mereka ini? Itu adalah kita.
Yang melemparkan dari hadapan tahta Allah itu adalah Tuhan sendiri. Pendakwa-pendakwa kita telah dilemparkan ke bawah. Siapa yang melemparkannya? Pasti Allah itu. Allah yang melemparkan. Dan mereka, ayat 11, dan mereka itu kita semua ya, yang didakwa oleh iblis itu. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, kita fokus kepada darah domba Allah ini, darah anak domba Allah ini. Artinya kita mengalahkan dia dengan darah anak domba ini. Artinya kita bisa membungkam iblis yang mendakwa kita itu. Ya, sebab dia sudah kalah sebetulnya. Ya, Kolose 2 ayat 14 dan 15 mengatakan dia sudah dilucuti dan diarak dalam tontonan. Itu gambaran kekalahan. Ya, zaman dulu ketika dua kerajaan berperang dan pihak yang kalah itu rajanya dan tentara-tentara itu diarak, dipermalukan. Ya, bahkan ada yang mengatakan jari tangannya dan jempol jari dipotong. Ya, supaya tidak bisa pegang pedang lagi. Dilucuti, benar-benar dilucuti, itu setan. Ya, dan kita tidak perlu terpengaruh dengan setan ini. Ya, karena setan juga kadang datang kepada kita kan. Dia datang, kamu tadi sudah bohong, kamu sudah buat ini. Kenapa kamu sekarang berdoa? Nah, kita diganggu gitu, supaya kita tidak berdoa lagi. Nah, ketika kita tidak berdoa lagi, itulah saatnya dia memangsa kita. Itu triknya setan. Jadi setan itu berusaha memisahkan kita dari Allah dengan segala macam cara. Bahkan Paulus mengatakan dengan penyakit, dengan apa, ya, tapi itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang paling manjur? Menuduh kita, ya, memberikan kepada kita masukan-masukan, mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu loh, kamu kan dulu pernah gini kan, kamu pernah lakukan ini kan, wah, Tuhan tidak berkenan kepadamu. Kalau kita percaya itu, ya sudah, habis kita sudah tidak berdoa lagi, sudah terputus dari Allah, dan itulah saatnya iblis akan memangsa kita dengan gampangnya. Jadi kita membungkam iblis itu karena sudah kalah. Nah, kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Ya, sehingga tidak ada alasan lagi setan untuk mendakwa kita. Kita tidak lagi bisa didakwa. Kita bisa mengatakan tidak, memang aku bersalah, tapi Yesus sudah mengampuni aku. Akan dikatakan Yesus itu menjadi pembela bagi kita. Ya, saya lupa mencatat ayatnya itu. Dia menjadi pembela di hadapan Bapa. Ya, sehingga kita tidak perlu takut didakwa lagi. Ya, kalau dia datang mengingatkan kepada kita, yang mengingatkan dosa-dosa kita yang membuat kita jadi tawar hati untuk menghadap Tuhan, katakanlah, Tuhan Yesus sudah mati untukku, dia sudah mengampuni aku. Dan saya percaya setan akan bongkam. Karena itu kenyataan yang dikatakan Alkitab. Jadi kita bisa mengalahkan setan dengan darah Kristus, itu artinya seperti itu. Kita membungkam, karena itu sesuai dengan konteksnya. Kan konteksnya itu setan itu pendakwa, dia mendakwa kita dalam Wahyu tadi kan, pendakwa kita. Lalu orang-orang percaya itu mengalahkan setan itu dengan darah, yaitu dengan pengampunan yang diberikan oleh Yesus lewat darahnya. Kita membungkam setan, kita tidak lagi mau dengar suaranya setan. Ada salah kaprah gini, yang mengusir setan dengan darah Yesus misalnya. Ada YouTube yang pernah saya temui itu bahwa waktu ada acara uji nyali dulu kan, ada uji nyali itu ada anak Tuhan, ada satu perempuan, dia ikut, dia kepengen coba katanya. Ada dua di situ, ada yang laki ini bukan orang Kristen. Lalu yang perempuan ini selalu darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya memang Tuhan dengar, dia tidak kerasukan. Yang satu yang laki ini kerasukan sampai loncat ke atas lemari. Lalu
ini yang perempuan enggak, karena menyebut darah Yesus. Ya Tuhan mendengar juga gitu loh. Tuhan menghargai, tapi itu salah kaprah itu. Karena kita mengusir setan dengan nama Yesus gitu. Nah, sampai akhirnya ada orang-orang yang ngusir setan itu dengan anggur misalnya. Ada itu kelompok itu, ya, kelompok itu yang mensakralkan anggur ini, ya, untuk kesembuhan, untuk mengusir setan. Rumahnya dicipratin, dikelilingin, rumahnya dikelilingin sampai nyipratin anggur perjamuan, darah Yesus, darah Yesus. Memang setan takut, iya, takut juga gitu. Kenapa ada nama Yesus disebut di situ gitu? Itu pemahaman saya. Kenapa setan takut? Karena nyebut nama Yesus. Nanti kita akan lain kali belajar tentang ini. Ya, bagaimana doa itu mengalahkan setan gitu. Ya, bukan anggurnya, kita tidak perlu meniru seperti itu. Ya, kok sudah dikasih tahu seperti ini kita lakukan, jadi tidak manjur nanti. Karena kita salah kaprah. Gitu. Bahwa mengusir setan itu dengan nama Yesus dan bukan dengan anggur. Tapi Alkitab mengatakan kita mengalahkan, mereka mengalahkan dengan darah Yesus. Itu artinya kita membungkam. Karena konteksnya itu pendakwa. Yang membungkam setan itu karena kita sudah ditebus dan diampuni oleh Yesus Kristus. Pihak kedua habis. Ya, Allah reda murkanya, iblis dibungkamkan karena darah Yesus Kristus. Dan pihak ketiga adalah kita sendiri, hati nurani kita. Apa yang kita katakan bahwa darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Dia menguduskan hati nurani kita. Ya, ayat jadi darah Yesus itu menolong kita untuk mencucikan hati nurani kita. Saat kita berdosa, hati nurani kita itu jadi kotor, tertuduh. Ya, bukan hanya setan memberi masukan. Kamu tadi kan salah kan? Kamu tadi berdosa. Nah, kalau kita menanggapi, hati nurani kita jadi terusik juga. Kita merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa tidak layak. Ya, itu hati nurani yang kotor, merasa tidak layak. Dan oleh darah Yesus Kristus, bukan saja kita diampuni, tapi hati nurani kita dimurnikan, katanya. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi masalah kepada hati kita itu adalah merasa tertuduh, merasa tidak layak. Nah, itu mungkin masukan dari setan, dan itu mungkin juga timbul dalam hati kita sendiri, kesadaran bahwa saya salah. Ya, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjauh dari Allah. Oh, saya tidak layak. Kita yakini, ya, keyakinan akan pengampunan Allah akan menghilangkan rasa tertuduh itu. Ya, kita percaya bahwa darah Yesus Kristus itu sudah menyelesaikan semua. Pengorbanan Yesus di Golgota itu sempurna, sekali untuk selamanya. Sempurna. Kita percaya bahwa darah Yesus sanggup menyucikan kita dengan sempurna. Penyucian hati ini bukan roh hati kita jadi putih, enggak, tapi memurnikan suara hati kita itu supaya kita tidak tertuduh dan terhalang untuk menghampiri Allah, tapi dengan keyakinan bahwa Allah yang sudah mengampuni saya, Allah yang sudah melimpahkan hukuman dosa kepada Yesus Kristus itu telah mengampuni saya. Ya, sehingga apapun yang saya buat, ketika saya mengaku di hadapan Tuhan, ya, ini butuh pengakuan.
Tuhan mengampuni saya. Jadi dengan redanya murka Allah, ya tadi ada 3, tidak pun tadi kan Allah reda murkanya. Setan kita bungkam tuduhannya, dan hati nurani kita selesai, kita akan penuh dengan keberanian menghampiri Allah. Tidak ada halangan lagi. Tapi masalahnya apa kita mau menghampiri Allah dengan hati yang tulus atau tidak? Itu pilihan kita. Ya, pilihan kita bahwa Allah sudah membuka dirinya. Allah sudah menyelesaikan semuanya lewat salib itu. Iblis sudah dibongkam, hati nurani kita seharusnya sudah murni. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa kita bisa menghampiri Allah? Akui dosa, yang pertama. Akui dosa setiap kali kita datang kepadanya. Perlu mengaku? Ya perlu, karena Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu mengampuni kita sampai sempurna gitu. Jadi sampai kapanpun Tuhan mengampuni kita. Tanpa mengaku, ya tanpa mengaku. Ini anak yang hilang itu diampuni Tuhan sebelum mengaku. Anak yang hilang itu diampuni bapaknya sebelum dia ngaku. Sebelum dia datang di hadapan bapaknya, bapak itu sudah mengampuni. Apa buktinya? Dari jauh ketika dia melihat anak ini pulang, bapak ini datang menghampiri. Kan itu wujud dari penerimaan pengampunan. Belum mengaku. Lalu mengapa kita disuruh mengaku? Itu memurnikan hati nurani kita. Dengan pengakuan ini dia menyucikan kita, memurnikan hati kita. Jadi perlu mengaku ya. Kenapa mengaku? Karena dengan mengaku itu berarti kita menyadari kan. Iya, dengan mengaku itu berarti kita sadar bahwa kita sudah berbuat. Sadari perbuatan kita tuh rinci pengakuannya. Kalau memang berbohong ya katakan, Tuhan tadi saya bohong. Jangan ampuni semua dosa saya. Tidak sadar apa yang dibuat. Kalau kita mengaku semua dosa saya, banyak Tuhan. Ya banyaknya itu apa? Mari kita perinci supaya kita sadar. Oh, saya tadi sudah bohong. Saya tadi sudah lakukan ini, memaki orang. Saya sudah mencuri. Saya berkata tidak jujur. Itu dia kesadaran itu diharapkan kita tidak mengulang lagi. Kita ngaku hari ini, besok diulang lagi. Kenapa? Karena pengakuannya semua dosa saya. Dosa yang mana? Kalau kita sadar ini dosaku yang satu ini, kita akan menghindar. Jangan terulang lagi. Karena memang Allah itu selalu mengampuni kita, tapi bukan berarti kita harus berulang-ulang di situ. Ya, jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam dosa. Kenapa? Karena itu membuat iblis punya kesempatan lagi untuk mendakwa kita. Jangan hidup dalam dosa. Lalu jalin hubungan dengan Tuhan. Persekutuan yang indah, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dikuatkan setiap saat. Di dunia ini kita butuh Tuhan. Ya bukan butuh pertolongannya saja, tapi butuh dikuatkan. Ya karena hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak masalah. Dunia ini sedang dalam goncangan, dunia ini sedang dalam banyak menghadapi masalah dan kita ada di dalamnya. Kita juga kadang-kadang merasa takut. Ya, rasa takut. Apa yang menguatkan kita adalah jalinan persekutuan dengan Tuhan itu. Menguatkan kita. Mari kita datang kepadanya. Ya, jangan pikir sekarang saya tidak ada masalah. Ya tapi besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena masalah itu bisa datang tiba-tiba tanpa diundang. Ya, tanpa diundang, tanpa kita berharap tiba-tiba masalah datang. Dan waktu itu kita akan tergoncang. Itulah saatnya kita baru sadar. Ya, coba dulu aku selalu dengan Tuhan, akan dikuatkan. Pagi hari ini kita ada di hadapannya. Dia hadir di sini. Mari kita masuk di hadapannya. Bukan dengan jasa kita, tapi dengan jasa dari Yesus Kristus.
lewat korban yang diberikan di atas Golgota. Dengan darahnya kita mau masuk di hadapannya. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Mari kita manfaatkan kehadiran Tuhan ini. Masuk di dalam hadiratnya. Rasakan kekuatan itu. Rasakan damai sejahteranya. Haleluya. Siapkan hati kita termasuk dalam persekutuan yang kudus dengan pengumpulan darah Yesus Kristus.
kasih Bapak untuk semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua apa yang Kau akan buat hari-hari mendatang dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu. Kau menerima semua yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni kelemahan kami dan tolonglah kami untuk terus hidup dalam kemurahan Tuhan dan takut akan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, apa yang kami kerjakan hari-hari mendatang ini. Berkatilah mata pencaharian kami, berkati ya Tuhan kehidupan anak-anak kami, keluarga kami semua, sekolah mereka ya Tuhan. Berkati di mana mereka bersekolah, biarlah anugerah-Mu atas mereka semua. Berkati sekolah Bintang Harapan secara khusus untuk menjadi berkat bagi masyarakat tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah mereka, kuatkan mereka. Terus berharap kepadamu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan hidup kami dalam tangan-Mu. Berikanlah kami terus kemampuan dan kekuatan untuk berjalan dalam kekudusan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami boleh persembahkan seluruh keberadaan kami persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan doa kami, ibadah kami naikkan semua di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amen. Diberkatilah keselamatan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amen. Diberkatilah dengan keamanan. Amen. Diberkatilah kemakmuran. Amen. Diberkatilah dengan keamanan. Amen. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amen. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amen. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Biarlah dilakukannya yang terbaik dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiran kita semua. Roh Kudus mengurapi, menuntun saudara, memakai saudara sekalian jadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pengumuman ibadah dalam sepekan. Bergabunglah dengan komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul 5 sore. Jumat ada ibadah doa pukul 6 sore, akan diadakan secara online dan onsite. Hari Sabtu ada ibadah remaja pukul 4 sore. Hari Minggu ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah anak pukul 8:30 pagi, dan ibadah raya 2 pukul 4 sore. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.